membahas bagaimana awal mula kerajaan Bali terbentuk dan di mana letaknya. Sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari rakyat Majapahit yang melarikan diri kemudian menetap di Bali. Sehingga sampai saat ini masih ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali adalah pewaris tradisi Majapahit. Kerajaan Bali adalah sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau berukuran kecil yang tak jauh dari Pulau Jawa dan berada di sebelah timur. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang dahulu masih dinamakan dengan Pulau Jawa, sehingga bisa dikatakan pulau ini masih dianggap sebagai bagian dari Pulau Jawa. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu. Walau pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tapi juga kepercayaan-kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Ini bisa terjadi karena kentalnya budaya nenek moyang pada saat itu, walau kerajaan ini sudah berdiri. Kalau letaknya, Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari Jawa Timur dengan nama yang sama. Kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan erat dengan Pulau Jawa karena letak kedua pulau ini berdekatan. Bahkan ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak rakyat Majapahit yang melarikan diri dan menetap di sana. Sampai sekarang ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali dianggap sebagai pewaris tradisi Majapahit. Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata pada zaman dahulu kala. Sebelum kedatangan Majapahit, terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali, yaitu sekitar 914 Masehi, yang diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di desa Blanjong, dekat Sanur, yang memiliki pantai matahari terbit. Prasasti itu berangkat tahun 836 Saka yang menyebutkan nama rajanya, Kesari Warmadewa, memiliki istana yang ada di Singhadwala. Kesari Warmadewa adalah Ugrasena pada tahun 915 Masehi sampai 942 Masehi setelah meninggal. Abu dari jenazah dari Raja Ugrasena dicandikan di air Madatu. Lalu beliau digantikan oleh mahkota Jayasingha Warmadewa 960 Masehi sampai 975 Masehi. Dikatakan bahwa Raja Jayasingha membangun dus pemandian di desa Manukraya yang letaknya sekarang pusat kerajaan Bali pertama di Singha Mandawa. Raja pertama Sri Ugrasena. Beberapa prasasti yang ditemukan tidak begitu jelas menggambarkan bagaimana penggantian di antara satu keluarga raja dengan keluarga raja yang lain. Prasasti yang ditemukan di Jawa Timur hanya menerangkan bahwa Bali pernah dikuasai Singhasari pada abad ke-11 dan Majapahit abad ke-14. Ada yang tanya nih, Mas, sebutkan raja-raja yang ada di Kerajaan Bali. Nah, itu gampang. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Bali yaitu 1. Kesari Warmadewa yang beristana di Singhawala menurunkan wangsa Warmadewa. 2. Ugrasena. 3. Raja Haulabanendra Warmadewa, ia dicandikan di air Mandu. 4. Raja Jayasingha Warmadewa, ia membangun pemandian di desa Manukraya yaitu pemandian Lirta Empul dekat Tampak Siring tahun 900. 5. Raja Jayasadu Warmadewa. 6. Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. 7. Raja Udayana yang memerintah bersama istrinya yakni Gunapriya Dharmatatni yang melahirkan Airlangga Marakata anak wungsu.
8. Marakata bergelar Marakata Utungga dewa yang disegani rakyatnya. Ia membangun bangunan suci di Gunung Kawi, Lampak Siring, Bali. 9. Anak Wungsu mengaku penjelmaan Wisnu yang masa pemerintahannya dibantu 101 senopati. Rakyat hidup dari bertani, binatang yang berharga adalah kuda. Untuk golongan pedagang laki-laki disebut wanigrama dan untuk perempuan disebut wanigrami. 10. Raja Walaprabhu Kaja Jaya Sakti. Pada masa pemerintahannya ada 2 kitab undang-undang yakni Uttara Widni Balawan dan Raja Wacana Raja Niti. 11. Jaya Pangus yang dikenal penyelamat negara karena mengajak rakyatnya kembali melakukan upacara agama sehingga mendapat wahyu hari atau hari gulungan. Ya, itu seputar tentang raja-raja di Bali ya. Apa saja kehidupan di kerajaan Bali? Oke, ini pertanyaan yang bagus ini. Mari kita bahas bersama-sama. Macam-macam kehidupan di kerajaan Bali. Di kerajaan Bali ada beberapa macam-macam kehidupan. Contohnya 1. Kehidupan politik nama Bali Sada lama dikenal dalam beberapa sumber kuno. Dalam cerita Cina abad ke-7 disebut adanya nama daerah yang bernama Duapatan yang terletak di sebelah timur kerajaan Holing atau sekarang disebutnya Jawa. Menurut para ahli, nama Duapatan ini sama dengan Bali. Adat istiadat penduduk Duapatan ini sama dengan Holing. Sama dengan di Holing lah. Yaitu setiap bulan padi sudah dipetik, penduduknya menulis dengan daun lontar, orang yang meninggal dihiasi dengan emas dan ke dalam mulutnya dimasukkan sepotong emas serta diberi harum-haruman. Kemudian mayat itu dibakar. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, pengaruh Buddha datang terlebih dahulu dibandingkan dengan pengaruh Hindu. Prasasti yang berusia berangka tahun 800-an Masehi menggunakan bahasa Bali menerangkan tentang pemberian kepada para biksu untuk mendirikan pertapaan di Bukit Cintamani. Pengaruh Hindu di Bali berasal dari Jawa Timur. Ketika Bali berada di bawah kekuasaan ketika Majapahit runtuh, ada sebagian penduduk yang melarikan diri ke Bali, sehingga banyak penduduk Bali sekarang yang menganggap dirinya keturunan dari Majapahit. Prasasti yang menceritakan raja yang berkuasa di Bali ditemukan di desa Lanjong, dekat Sanur. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa raja yang bernama Hesari Warmadewa, istananya terletak di Sanghawala. Prasasti ini ditulis dengan huruf Nagari atau India sekarang disebutnya. Dan sebagian lagi berhuruf Bali kuno. Tetapi berbahasa Sanskerta. Prasasti ini berangkat tahun 914 Masehi. Dalam Candra Sengkala berbunyi Kecara Wani Murti. Nah, itu beberapa ya macam-macam kehidupan di kerajaan Bali. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke teman-teman, di video selanjutnya saya akan membahas kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan kepercayaan pada masa kerajaan Bali. Dan saya akan meneruskan pembahasan ini dari kelanjutan sebelumnya. Oke, terima kasih. Teman-teman, sesuai pembahasan di video kali ini saya akan membahas kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan kepercayaan pada masa kerajaan Bali. Nah, kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Bali, kehidupan ekonomi yang berkembang di Bali ialah sektor pertanian. Hal itu dapat dibuktikan dengan kata-kata yang terdapat dalam berbagai prasasti yang menunjukkan usaha dalam sektor pertanian seperti suwah, parlak, sawah kering, gaga atau ladang, kebuan atau kebun, dan kaswakas atau pengairan sawah. Nah, kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Bali. Struktur masyarakat Bali dibagi ke dalam 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Tetapi pembagian kasta ini tidak seketat seperti di India. Begitu pula dalam pemberian nama awal pada anak-anak di lingkungan masyarakat Bali memiliki cara yang khas.
yaitu Wayan untuk anak pertama, Made untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat. Tetapi ada juga nama Putu untuk panggilan anak pertama dan kasta Brahmana dan Ksatria. Kepercayaan pada masa kerajaan Bali. Masyarakat Bali banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India, terutama Hindu. Sampai sekarang masyarakat Bali masih banyak yang menganut agama Hindu. Namun demikian, agama Hindu yang mereka anut telah bercampur dengan budaya masyarakat asli Bali sebelum Hindu. Masyarakat Bali sebelum Hindu merupakan kelompok masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga dan memuja roh-roh nenek moyang yang mereka anggap dapat menolong dan melindungi kehidupan keluarga yang masih hidup. Melalui proses sinkretisme ini, lahirlah agama Hindu Bali yang bernama Hindu Dharma. Nah, itulah kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan kepercayaan pada masa kerajaan Bali. Sekian dan terima kasih. Bang, jelasin bang, apa penyebab kejayaan sama kemunduran kerajaan Bali? Oke, kita bahas. Penyebab kejayaan kerajaan Bali. 1. Naik tahtanya Darmodayana pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan Bali semakin jelas. 2. Perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahendradatta yang merupakan putri dari Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur, sehingga kedudukan kerajaan Bali semakin kuat. Penyebab kemunduran kerajaan Bali. 1. Patih Kebo Iwa yang berhasil dibujuk untuk pergi ke Majapahit. Sesampainya di sana, di Majapahit, Kebo Iwa dibunuh. 2. Patih Gajah Mada yang berpura-pura menyerah dan minta diadakan perundingan di Bali. Lalu ia menangkap Raja Bali, yaitu Gajah Wapra, sehingga kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan Majapahit. Dikisahkan seorang Raja Bali yang saat itu bernama Raja Bedahulu atau yang dikenal dengan nama Maya Denawa yang memiliki seorang patih yang sangat sakti yang bernama Ki Kebo Iwa. Kedatangan Gajah Mada dari kerajaan Majapahit ke Bali adalah ingin menaklukkan Bali di bawah pimpinan kerajaan Majapahit. Namun karena tidak mampu, patih Majapahit itu mengajak Ki Kebo Iwa ke Jawa dan di sana disuruh membuat sumur, dan setelah sumur itu selesai, Ki Kebo Iwa dikubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Namun lontar balik Ki Kebo Iwa tidak dapat dibunuh dengan cara yang mudah seperti itu. Tanah dan batu yang dilemparkan ke sumur balik dilemparkan ke atas. Pada akhirnya dia menyerahkan diri sampai ia merelakan hidupnya untuk dibunuh. Baru dia dapat dibunuh. Setelah kematian Ki Kebo Iwa, Bali dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343.